Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jasudin, mahasiswa semester 6 dari kampus STAI Dr. K.H.Z. Mutakin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang fenomena penyalahgunaan KIP oleh mahasiswa yang mampu untuk berpendidikan. Nah, fenomena penyalahgunaan Kartu Indonesia Pintar oleh mahasiswa yang sebenarnya berasal dari keluarga yang mampu itu menjadi permasalahan serius dalam dunia pendidikan. Program KIP kuliah ini dirancang oleh pemerintah untuk membantu mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan tinggi tanpa hambatan finansial. Namun, dalam prakteknya, tidak sedikit mahasiswa yang berasal dari keluarga mampu memanipulasi data atau memanfaatkan celah dalam sistem verifikasi untuk mendapatkan manfaat dari program ini. Tindakan ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menghilangkan kesempatan bagi mahasiswa yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut. Nah, penyalahgunaan ini mencerminkan rendahnya integritas sebagian kalangan dan lemahnya sistem seleksi serta pengawasan dalam penyaluran bantuan sosial pendidikan. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pendataan dan pengawasan penerima manfaat, serta penegakan sanksi tegas bagi pelaku yang melakukan kecurangan. Nah, fenomena penyalahgunaan Kartu Indonesia Pintar ini oleh mahasiswa yang berasal dari keluarga mampu itu merupakan isu yang semakin sering mencuat dan menimbulkan keprihatinan publik. KIP kuliah itu merupakan salah satu program bantuan sosial dari pemerintah yang bertujuan untuk memberikan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Lalu bantuan ini itu mencakup memberikan akses pendidikan yang tinggi kepada anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Bantuan ini mencakup pembiayaan kuliah dan bantuan biaya hidup selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Sayangnya, dalam pelaksanaannya tidak semua penerima bantuan ini benar-benar memenuhi kriteria sebagai mahasiswa dari keluarga prasejahtera. Banyak ditemukan kasus di mana mahasiswa dari keluarga yang mampu secara ekonomi yang sebenarnya tidak berhak dapat memperoleh bantuan KIP kuliah dengan cara-cara yang tidak etis seperti memalsukan data, penghasilan orang tua, lalu menggunakan alamat palsu atau menyembunyikan aset dan harta kekayaan keluarga. Penyalahgunaan ini itu menimbulkan berbagai dampak negatif. Pertama, ada secara moral, hal ini mencerminkan rendahnya kesadaran etika dan integritas dari mahasiswa yang seharusnya menjadi agen perubahan sosial. Kedua, secara sosial, itu tindakan ini memperkuat ketimpangan karena mahasiswa yang lebih berhak, yakni mereka benar-benar berasal dari keluarga yang kurang mampu. Kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan karena kuota bantuan sudah habis oleh mereka yang tidak layak mendapatkannya. Ketiga, dari sisi negara, tindakan ini jelas merugikan keuangan negara dan mencederai tujuan mulia dari program bantuan pendidikan. Nah, lalu sistem seleksi dan pengawasan yang masih memiliki banyak celah turut menjadi faktor penyebabnya maraknya penyalahgunaan ini. Kurangnya verifikasi mendalam terhadap data ekonomi calon penerima dan minimnya sanksi tegas bagi pelaku kecurangan membuat praktek ini seolah dapat dilakukan tanpa resiko yang besar. Lalu bagaimana solusinya? Untuk mengatasi persoalan ini itu dibutuhkan langkah-langkah yang konkret dari pemerintah dan institusi pendidikan. Verifikasi data penerima harus diperketat, termasuk melakukan survei lapangan atau bekerja sama dengan instansi lain seperti Dinas Sosial dan Dukcapil untuk memastikan keakuratan informasi. Selain itu, pendidikan karakter dan etika itu harus diperkuat di lingkungan kampus agar mahasiswa itu lebih memahami pentingnya kejujuran dan tanggung jawab sosial. Apa sanksi administratif?
Nah, sanksi administratif maupun hukum juga perlu diberlakukan bagi mereka yang terbukti melakukan kecurangan agar menimbulkan efek jera. Jika tidak ditangani dengan serius, penyalahgunaan KIP ini akan terus menciptakan ketidakadilan dan merusak tujuan utama dari program bantuan pendidikan itu sendiri, yakni membangun sumber daya manusia yang unggul dari seluruh lapisan masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya paparkan tentang penyalahgunaan KIP, Kartu Indonesia Pintar, di kalangan, bukan hanya di kalangan mahasiswa saja, tapi yang baru saya jelaskan itu di kalangan para mahasiswa. Baik, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata, salah penyampaian, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.